Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ashabi azma'in amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji eta kagungan Allah anu hiji, Allah nu Maha Suci, anu tos maparinan ka urang sadayana nikmat anu kacida pisan ageungna, nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Tihilap shalawat sinareng salam mugia salamina dicurah tur limpah ka paduka Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tihilap ka keluargana Kanjeng Nabi, sahabatna Kanjeng Nabi, ka tabi-tabi'itna. Oge mudah-mudahan eta rahmat cing dugi ka urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para alim ulama anu kusim kuring dipika hormat sadayana. Alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadayana tiasa riung mungpulung patepang lawung, patepang wajah dina tempat anu barokah, anu mudah-mudahan ieu riungan teh cing ngajantankeun hiji wasilah ngengengkeun sapatul uzma ti poe kiamah. Amin ya robbal alamin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus, tanpa permohonan, tanpa air, seketika terbesit di benak Nabi Ibrahim alaihissalam akan rezeki yang akan Allah berikan kepada anak dan istrinya. Maka saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memecahkan sebuah batu. Ketika ia pecahkan, ia tidak melihat apapun. Untuk kedua kali ia tidak melihat apapun. Tapi ketika ia memecahkan batu itu untuk yang ketiga kalinya, ternyata ia lihat di dalamnya batu yang sangat keras itu hidup seekor ulat yang memiliki badan yang sangat lembut. Di dalam batu yang sangat keras ternyata hidup seekor ulat yang sangat lembut. Maka disitulah semakin yakin Nabi Ibrahim akan firman Allah yang menyatakan dalam Al-Quran,
Wa ma min dahabbatin fil ardi ila Allahi rizquha. Maka tidak ada satu makhluk melata pun yang hidup di muka bumi illallahi rizquha, kecuali Allah yang sudah menjamin rezekinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahihnya, barang siapa yang tidak bisa bersyukur terhadap nikmat yang kecil, maka dipastikan orang itu pun tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ketika engkau berada di waktu pagi, janganlah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan hingga sampai sore hari. Ketika engkau berada di sore hari, jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan sampai di waktu pagi. Gunakan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Bapak-bapak Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati, para alim ulama yang kami hormati, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada sebuah pertanyaan, kapankah nikmat itu terasa amat berharga nilainya? Kapankah nikmat itu amat berharga nilainya? Jawabannya adalah ketika nikmat itu mulai diambil oleh Subhanahu wa Ta'ala. Orang akan merasa amat sangat berharga nikmat dikala hidup masih muda, ketika dia sudah berada tua. Orang sangat berharga waktu yang lapang ketika waktu itu sudah sempit. Orang sangat merasa berharga itu kekayaan ketika dia sudah miskin. Dan orang akan sangat berharga yang namanya sehat ketika dia sakit. Maka kapankah manusia itu dapat menghargai nilai kehidupan ketika nikmat hidup itu mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nikmat yang Allah telah berikan dalam surat As-Sajdah, Allah mengatakan, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Orang-orang yang ketika dia hidup di dunia tidak bisa menghargai nikmat hidup yang Allah berikan. Ketika dia sudah mati, mereka berkata kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, absorna wa sami'na, kami telah melihat, kami telah mendengar akan siksaan yang kau berikan kepada orang-orang yang kufur kita hidup di dunia. Maka baru melihat dan mendengarnya, maka sudah tidak sanggup, lantas mereka mengatakan kepada Allah, Farji'na, ya Allah, farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah.
na'mal solihan. Kami mau beramal soleh ya Allah. Inna mukinun, lantas Allah mengatakan, sesungguhnya itu tidak mungkin. Maka nikmat itu terasa amat sangat berharga ketika nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang hari memiliki harta kekayaan, dia tahu kapan itu merasa amat sangat berharga nilainya. Ketika harta kekayaan itu ternyata tidak dapat lagi menolongnya. Allah abadikan dalam Al-Quran, fayaqulu rabbi laula hartani ila ajal qaripas sodakoh. Ya Allah, andaikan kematian ini bisa kau tunda, andaikan kematian ini bisa kau tunda sebentar saja, bisa kau tunda sesaat saja. Pasodakoh, aku mau bersodakoh ya Allah. Maka sesungguhnya sesuatu itu akan amat berharga ketika nikmat itu mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah Al-Ikhlas yang insya Allah dimuliakan Allah. Rabbi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah lagi yang masih engkau dustakan? Maka daripada itu, marilah kita jadikan diri kita jadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan hamba yang menghargai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat itu akan amat sangat berharga nilainya ketika nikmat itu dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati hanya akan membawa amal ibadahnya. Lebih dari itu, akan kita tinggalkan dunia yang fana ini. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Napas terhenti, lemahlah diri. Badan terwujur, tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa. Tinggallah pangkat, harta melimpah. Di tempat sunyi jasad dibawa. Dalam keranda teriring doa. Suatu ketika nanti, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, kita akan hijrah ke alam berikutnya, yaitu alam kubur. Yaitu alam kubur, di mana ketika 7 langkah orang meninggalkan kuburan kita, datanglah malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan 5 pertanyaan kepada kita. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma kitabuka? Apa kitabmu? Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Man ihwanuka? Siapa saudaramu? Asam kadis, asam gelogor, kedua asam seriang-riang. Nangis mayat di dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Ternyata kunci menjawab kelima pertanyaan itu adalah ada dalam ibadah sholat. Sesuatu ada penghulunya. Hari penghulunya Jumat, bulan penghulunya Ramadan,
malaikat penghulunya Jibril, anggota tubuh penghulunya hati, Nabi dan Rasul penghulunya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan amal ibadah penghulunya adalah sholat. Maka mari jadikan diri kita hamba yang bersyukur kepada Allah dengan menjaga sholat 5 waktu. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini memberikan motivasi bagi kita bahwasannya dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang bakal kita tinggalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon bila ada kata-kata salah yang saya ucapkan, yang keliru saya ucapkan, mohon dimaklum, sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.